أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bagaimana hukuman orang yang telah berzina dan tidak sampai hamil kemudian menikah? Dan bagaimana kalau sudah bertobat? Dan apakah mendapatkan azab dunia padahal sudah bertobat? Dan apa saja yang harus dilakukan untuk bertobat? Maka jawabannya, kalau orang ini berzina, maka dia harus bertobat kepada Allah. Dan apabila tobatnya benar, yang pertama ikhlas, yang kedua menyesal, beristighfar atas perbuatannya, yang ketiga meninggalkan perbuatan tersebut, tidak mengulangi sama sekali, yang keempat bertekad untuk tidak mengulangi sama sekali perbuatan tersebut, maka itu taubatan nasuha. Jadi orang yang telah berzina, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan dia sudah menikah, maka kalau seandainya belum hamil dia sudah menikah, ini masih selamat. Tapi kalau seandainya tatkala dia berzina, laki-laki perempuan berzina, kemudian sang perempuan hamil, maka sebenarnya sang perempuan tersebut harus melahirkan, baru bisa dinikahi. Itu hukumnya. Karena dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuta hamil." Seorang wanita hamil tidak boleh dinikahi. Ya, maka harus dipisah. Nah, apabila belum terjadi, itu solusinya. Apabila terjadi accident before married, hamil duluan sebelum menikah, maka lahirkan dulu, baru nanti menikah. Ya, itu satu. Kalau seandainya sudah terjadi, belum tahu sebelumnya, mereka berzina, kemudian hamil, kemudian tatkala hamil dinikahi, sekarang sudah punya anak banyak, maka saya sarankan, kalau seandainya tidak menyusahkan, ya, maka dipisah dulu, baru setelah itu dinikah dengan cara yang benar. Dengan cara ada dua mempelai, ada wali perempuan, ada dua saksi. Meskipun tidak harus ke KUA, tidak perlu. Yang penting dinikahkan secara resmi dulu, secara sah sesuai agama Islam. Karena tadi dinikahi dengan cara ketika dia masih hamil, maka pernikahannya itu tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, berarti hubungannya selama ini ditakutkan adalah perbuatan zina. Ini wallahu alam. Dan tidak perlu dengan dengan acara-acara walimah yang begitu besar, tidak perlu. Cukup di rumah ada mempelai, ada wali, ada saksi, selesai insyaallah taala. Lalu status anaknya bagaimana? Ini status anaknya. Dan ini buruknya zina, Pak. Yang saya katakan tadi di awal. Status anaknya, kalau orang berzina, kemudian dia melahirkan, kemudian dinikahi oleh yang menzinahinya, maka ini anak tetap dinasabkan, dibintikan kepada ibunya, tidak kepada bapaknya. Ya. Jadi nanti yang menjadi walinya, kalau anaknya perempuan, yang menjadi walinya siapa? Wali hakim. Bukan si bapak ini, karena ini bapak bukan bapak syar'i untuk sang anak. Nah, itu buruknya zina, Pak. Maka saya nasihatkan, terutama kepada anak-anak kita, kenalkan dari semenjak dini, nah ini haram, nah ini aurat, nah ini tidak boleh bergaul dengan laki-laki, nah biar kita dianggap orang tua yang protektif, daripada kita nanti tidak bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita bersulit-sulit di dunia dibandingkan kita sulit di akhirat. Biar anak kita memarahi kita, itu untuk kebaikan dia. Ajarkan semenjak dini. Nak, berdua-duaan dibonceng laki-laki tidak boleh, haram, nak. Aurat, nak. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Garis bawah itu baik-baik. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Kalau sudah kesuciannya terenggut, selesai perempuan tersebut. Tidak ada harganya lagi, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua dorong anak-anaknya. Ini kadang-kadang sebagian orang tua ketika malam minggu tidak diapelin
oleh laki-laki, orang tua mengatakan, "Nak, sabar ya nak, mungkin minggu depan ada nak." Subhanallah ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.